Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wa islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ana akan menjelaskan terkait manhaj Jalalain dalam kitab Tafsir Jalalain atas nama Imam Yuliasari, NIM 242008010. Dosen pengampu itu Dr. Zulheldi MAG dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Universitas Negeri Islam Imam Bonjol Padang. Latar belakang Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang apabila membacanya akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan disampaikan kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan di dunia ini. Kitab suci Al-Quran adalah kitab suci yang memberikan banyak inspirasi dalam kehidupan, bagaikan untaian permata yang setiap ujungnya memancarkan cahaya yang berkilau. Ilustrasi ini memberikan pengertian bahwa Al-Quran ialah mata air yang telah mengilhami munculnya berjilid-jilid kitab tafsir. Para mufassir menulis kitab tafsir dengan menggunakan beragam metode dalam menafsirkan Al-Quran. Adapun salah satu kitab tafsir yang sangat populer, klan familiar di Indonesia, terutama di kalangan pondok pesantren adalah kitab tafsir Jalalain. Kemudian metodenya dalam artikel ini penulis menggunakan penelitian library research, yakni melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan seluruh data, kemudian menganalisis data serta memberikan gambaran mengenal masalah yang ada, atau analisis deskriptif yang bersifat dengan kuantitatif. Tafsir ini dikarang oleh dua orang. Metode penafsiran yang digunakan dalam tafsir Jalalain ialah metode ijmali atau global. Nah, tafsir ijmali memiliki ciri yang sederhana dalam menafsirkan ayat yang dilakukan secara berurutan ala tertib al-musnaf dari satu ayat ke ayat lainnya, dari satu surat ke surat berikutnya secara berurutan. Kemudian biografi dari Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Asyuyuti. Jalaluddin Al-Mahalli bernama lengkap bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim bin Ahmad Al-Imam Al-Alamah Jalaluddin Al-Mahalli, lahir pada tahun 791 Masehi Hijriah atau 1389 Masehi di Kairo atau Mesir. Ia lebih dikenal dengan sebutan Al-Mahalli yang dinisbahkan pada kampung kelahirannya. Lokasinya terletak di sebelah barat Kairo, tak jauh dari Sungai Nil. Sejak kecil, tanda-tanda kecerdasannya sudah nampak. Pada diri Al-Mahalli, ia sangat ulet menyadap aneka ilmu, misalnya tafsir, usul fikih, teologi, fikih, nahwu, dan logika. Saiful Amin Ghafur, profil dari para mufassir Al-Quran. Kemudian Al-Mahalli tidak hanya dikenal sebagai seorang mufassir, tetapi ia juga dikenal sebagai seorang fuqaha atau ahli fikih. Sebagaimana terlihat dari karya-karyanya, beliau menganut mazhab fikih Syafi'i dan beliau juga dikatakan sebagai salah satu ulama terkemuka yang menguasai fikih 4 mazhab. Dalam kitab Mu'jam Al-Mufassirin dan kitab Tafsir Jalalain, Imam As-Sakhawi mengatakan bahwa Al-Mahalli adalah sosok imam yang pandai dan berpikiran jernih. Bahkan
kecerdasannya di atas rata-rata. Meski begitu, beliau pernah berkata bahwa sebetulnya dirinya tidak banyak menghafal. Mungkin karena hal ini nantinya akan menjadi motivasi beliau untuk terus belajar dan belajar mengarungi lautan ilmu. Kemudian Jalaluddin Asyuyuti ini adalah salah seorang tokoh yang berpengaruh. Itulah sebabnya banyak orang yang mengomentarinya, baik orang yang mengkritik maupun memujinya. Asyuyuti lahir pada pemerintahan dinasti Mamluk abad ke-15 Masehi yang sebelumnya berdiri kekhalifahan dinasti Abbasiyah di Baghdad. Namun jatuh ke tangan Hulagu pada pertengahan abad ke-7 Hijriah atau 659 Hijriah. Karena hal ini sangat menguntungkan bahwa bagi Asyuyuti dalam mengembangkan karir keilmuannya, karena kenyataannya bahwa di masa pemerintahan ini pusat-pusat studi Islam berkembang dengan pesat. Perhatian para penguasa pusat di Mesir ataupun penguasa di Syam sangat besar terhadap studi Islam. Pemerintahan ini memberikan ruang yang positif untuk tumbuhnya kajian-kajian keilmuan, sehingga masa-masa ini banyak menghasilkan ulama-ulama ternama. Asyuyuti datang di lingkungan cendekiawan, sehingga sejak kecil ayahnya selalu berusaha menjadikannya seorang ilmuwan dan orang yang bertakwa. Sejak kecil, ayahnya selalu mengajaknya untuk menghadiri berbagai majelis ilmu. Bahkan, sang ayah kerap meminta para ulama besar untuk mendoakan anaknya. Salah satu ulama yang pernah mendoakannya agar menjadi ulama besar adalah Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, muhaddits besar yang mengarang kitab Bulughul Maram. Sepeninggal ayahnya, beliau mampu untuk merampungkan studinya di Masjid Al-Shawkuni. Al-Syuyuti sangat produktif dalam karyanya, memiliki ingatan yang kuat dan semangat yang tinggi sejak kecil. Kemudian karya-karyanya yaitu sebagai berikut, ada tafsir dan ulum Al-Quran. Kemudian ada hadis, syarah hadis, dan ilmu hadis. Tafsir dan ulum Al-Quran. Al-Dur Al-Mansur fi tafsir bil ma'thur. Kemudian syarah Al-Isti'azah wa Al-Basmalah. Kemudian Al-Itqan fi ulum Al-Quran. Kemudian Majma' Al-Bahrain wa Matla' Al-Badrain. Kemudian Lubab Al-Nukul fi Asbab Al-Nuzul, dan lain-lain. Kemudian dari hadis, syarah hadis, dan ilmu hadis itu ada karyanya Al-Jami' Al-Saghir min Ahadits Al-Bashir wa Al-Nazir. Kemudian ada Tanwir Al-Hawalik fi Syarah Muwatta Al-Imam Malik Al-Azhar Al-Mutanassirah fi Al-Hadits. Kemudian ada Kashif Al-Muwatta. Kemudian Al-Laili Al-Masnu'ah fi Ahadits. Kemudian Al-Mawdu'ah Syarah Al-Fiyyah Al-Iraqi. Kemudian ada Asbabul Wurud Al-Hadits. Kemudian syarah Sunan Ibnu Majah. Kemudian Al-Rad Al-Anik fi Fadli Al-Sadiq. Kemudian Al-Madraj ila Al-Madraj. Kemudian Imam Syuyuti besar di Kairo dan menghabiskan kehidupnya untuk belajar dan mengajar. Nah, Imam Syuyuti ini memberikan fatwa dan bahkan menulis. Kemudian ketika menginjak usia 40 tahun, beliau lebih memilih untuk beruzlah atau mengasingkan diri dari keramaian dunia. Imam Asyuyuti meninggal setelah sakit di Raudatul Mikyas pada usia 61 tahun. Jenazahnya dikebumikan di pemukiman Khaysun di luar pintu gerbang Qarafah di Kairo. Kemudian pengertian dari manhaj. Manhaj adalah memiliki arti jalan yang terang. Nah, manhaj yang dianut inilah yang akan membimbing bagaimana ibadah seseorang. Namun tidak semua manhaj dalam Islam itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Beberapa di antaranya
bahkan terkesan sangat jauh dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Asyuyuti menggunakan sumber-sumber penafsiran sebagai berikut. Di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Asyuyuti menggunakan sumber-sumber penafsiran sebagai berikut. Abu Al-Hayy Al-Farawi Al-Bidayah fi Tafsir Al-Mawdu'i, ayat-ayat Al-Quran, hadis, pendapat para sahabat, menggunakan pendapat para tabi'in, kaidah, bahasa Arab, dan ijtihad. Cara penafsiran dari kitab tafsir Al-Jalalain. Cara yang terdapat di dalam tafsir Jalalain yaitu cara umum, karena terlihat dari penjelasannya yang singkat, padat, dan tidak menonjolkan ide atau gagasan mufasirnya, maka jelas sedikit sulit untuk menentukan cara tafsir Jalalain. Dalam artian, tafsir ini tidak memiliki cara khusus seperti cara fikih atau filsafat. Oleh karena itu, cara umum tafsir Jalalain dirasa tepat karena memang begitulah yang ditemukan dalam tafsir kitab tersebut. Artinya bahwa dalam tafsirnya tidak didominasi oleh pemikiran-pemikiran tertentu, melainkan menafsirkan ayat Al-Quran sesuai dengan kandungan maknanya. Syukran, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.